Halo, shalom semua. Shalom, Halo. shalom. Halo. 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 Halo, Benny, Uca, Yeyen. Ya, C. Lama enggak dengar suaramu ya, C. Ayo, sharing kesaksian. Ada yang mau sharing? Yuk, silakan yuk. Langsung aja. Yuk. Ayo, siapa yang mau sharing? Oh, Krisi. Ya, yuk, Kris. Ya. Hari Rabu kemarin itu, bukan Rabu ini ya, minggu yang lalu berarti ya, kecelakaan. Jadi berangkat kerja, naik motor, nggak sadarnya tiba-tiba sudah ada di pos satpam dan dikelilingi banyak orang gitu ya. Loh, kok aku sudah tiduran, terus handphoneku sudah dipegang orang, aku toleh ke kanan, tasku juga sudah buka, jaket yang tak pakai itu kan di dalamnya jadi tas terus baru jaket kan. Itu kok udah tak buat kayak alas kepala gitu loh. Loh kok bisa jatuh gitu ya. Aku bener-bener nggak inget aku nabrak atau aku ditabrak atau aku jatuh sendiri, itu bener-bener nggak inget sama sekali gitu. Sadarnya ya udah banyak orang yang keliling itu. Cuma aku inget banget itu tuh pas di jalan golf itu mau masuk itu kan lagi gerimis. Aku males pakai jas hujan. Karena dari ke tempat kerja kan deket gitu ya. Terus tak sikat aja lah. Kan maksudnya nggak jauh gitu kan. Bukan hujan sing deras juga gitu kan. Jadi emang tak gasin gitu ya. Aku tuh ngingetin teman-teman kalau hujan ojo kenceng-kenceng gitu ya. Tapi justru aku yang melanggar itu gitu. Nah, jatuhnya di mana itu aku juga nggak inget gitu ya. Terus pagi itu telepon orang rumah nggak ada yang ngangkat. Telepon teman kerjaku, Miss Irin, biasanya dia datang pagi, dia juga nggak ngangkat. Terus telepon temanku yang namanya Miss Indra, biasanya itu lewat jalanan itu juga nggak ngangkat. Ya Tuhan, orang-orang ini pada kemana semua. Terus akhirnya telepon teman kerja lagi satu nih, Miss Olin. Nah itu diangkat. Terus baru telepon juga kakak sepupu kok ya pas diangkat juga. Jadi orang dari tempat kerja pada datang. Tak pikir naik mobil sekolah, ternyata mereka pada bawa mobil sendiri, tapi ada mobil sekolah di situ. Terus karena deket sama rumah sakitnya Marinir itu kan, nah jadi langsung dibawa ke situ. Soalnya pingsan, kelihatannya pingsannya cukup lama gitu ya. Jadi benar-benar nggak sadar, soalnya begitu duduk itu pusing banget pusing gitu. Aku cuma tanya sama orang yang di depanku, dibilang lo kenapa gitu kan. Oh tadi jatuh gitu kan, tak cek tanganku nggak luka gitu ya, nggak ada bisa gitu, nggak ada, kakiku juga nggak apa-apa, bisa gerak gitu kan. Nah aku nggak sadar kalau ternyata mulutku yang berdarah gitu ya dan mataku yang bengkak gitu kan. Nah baru sadarnya itu pas sampai di rumah sakit, orangnya susternya bilang dibersihkan dulu ya. Loh kok dibersihin gitu ya. Terus lihat di handphone kan, wow wajahku rek. Terus gigiku yang ini yang depan patah sedikit gitu kan. Terus ya langsung dioperasi, ya bersyukur sih puji Tuhan nggak ada retak, nggak ada patah gitu ya. Sampai hari yang terakhir Kamis kemarin kontrol juga hasilnya baik gitu ya. Jahitannya juga sudah kan, kok sekarang tuh langsung nggak perlu diambil ya, jadi udah langsung jadi satu gitu ya, udah jadi daging gitu. Nah itu oke gitu ya. Dokternya sempat tanya juga apa ada riwayat pingsan sebelumnya, itu juga aku bilang nggak ada gitu. Nggak pernah ketemu Chef Vero sebelumnya. Pertama kali ketemu Chef Vero justru di rumah sakit gitu kan, syok gitu. Chef Vero bilang, kita nggak pernah ketemu ya Chris ya, ketemu-ketemu kok di rumah sakit ya. Iya nggak tahu ya Chef. Terus Chef Vero bilang, katanya mbakku
ada kecelakaan memang ngebut gitu kan, tapi jatuh dewe gitu kan. Wah, jangan-jangan itu aku, aku bilang gitu. Kataannya aku tuh kataannya. Karena aku ngebut itu. Tapi aku ya nggak sadar gitu kan. Nah, terus pas ada orang-orang bilang emang katanya jatuh sendiri gitu pas di tikungan, tapi bersyukur itu biasanya tuh kok kecelakaan di situ tuh jatuh kayak ada kali besar gitu ya. Nah, biasanya tuh langsung masuk ke kali tuh. Nah, bersyukurnya aku tuh nggak masuk ke kali. Jadi nggak tahu ya, mungkin jatuh dewe gitu ya. Langsung ada marinir di situ, terus dipopong bawa ke pos itu. Thank you juga C Dewi udah ngasih krim supaya bengkakku ini hilang gitu. Karena hari pertama itu karena memang benar-benar bengkak ya, mata itu sampai nggak bisa sih buka, tapi dikit gitu ya. Terus biru banget gitu. Terus sekarang itu udah kayak pakai eyeshadow hitam aja sih tinggalan. Masih bengkak. Kalau misalkan ketawa gitu, kadang teman-teman kerja itu ngeledekin gitu kan. Nah, itu tuh bisa kayak ketarik semua gitu. Tapi bersyukur sih, maksudnya ya Tuhan masih kasih selamat gitu ya, nggak ada luka sih sampai kayak gimana gitu. Lebih berhati-hati di jalan gitu ya. Nggak cuma doa itu nggak cuma maksudnya ketika mau berangkat kerja doa gitu ya, Tuhan tolong sampai jalan gitu ya, tapi anytime sepanjang perjalanan pun juga tetap terus doa gitu ya, minta Tuhan tolong gitu supaya sampai selamat sampai tempat tujuan. Bersyukur banget teman-teman itu baik gitu ya. Wis datang makan nggak bisa makan nasi ya, kalau makan nasi itu nyantol di jahitannya gitu ya. Hari pertama tuh dikirimin bubur, kok ya pas dua-duanya itu ngirimin bubur tawon. Sampai iki kayak apa cara ngabisinnya gitu ya. Besoknya dikirimin lagi bubur tawon gitu ya. Besok lagi dikirimin bubur tawon sampai aku tuh bosen. Aku bilang kasih ya aku bubur sing murah sing 15 ribuan gitu loh. Nggak usah sing harga 50-an gitu ya. Maksudnya loh kan enak gitu ya. Ada temen bilang kan enak gitu ya. Iya enak sih. Cuma kalau setiap hari aku suruh makan itu ya bosen. Akhirnya besoknya dikirim ya wes tak kasihin bubur sing harga 15 ribuan ya wes gak apa aku makan itu aja gitu kan ya maksudnya teman-teman tuh luar biasa gitu ya kasih support gitu bisa apa ya maksudnya perhatian ya doa dari teman-teman itu yang bisa menguatkan yang bisa sampai hari ini kasih semangat gitu. Ini agak gugup sebenarnya karena pas sharing ada Pak Denny juga lagi di sini gitu ya. Aku WA Miss Iren. Iki gawat ini, friend. Kok ya pas aku jatuh sharing, suruh Vero sharing, ada Pak Denny. Kayak apa ini? Terus Miss Iren, gak apa sih katanya gitu. Ya yes. Katanya, gak usah malu gitu. Tak bilang, urat maluku masa belum putus, friend. Jadi ya, aku pasti malu. Gitu sih, C. Bersyukurlah Tuhan baik masih kasih kekuatan dan kesehatan. Besok hari Senin sudah bisa kembali kerja lagi. Thank you. Puji Tuhan, Krisi. Aja sikat-sikat aja, Krisi. Sudah ada bengkak kok. Sudah wis iku. Baik. Thank you ya sharingnya, Krisi. Ayo, siapa mau sharing lagi yuk? Langsung bisa. Oke. Yohana? Ya, ini mau sharing. Ayo, Yohana. Ya, puji Tuhan ya. Grogi ini. Ikut grogi. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Tuhan sudah tolong proses untuk injeksi pertama mata kanan saya ya. Waktu itu sudah saya saksikan di pas doa malam hari Senin kemarin. Saya mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kelancaran buat injeksi pertama saya tuh. Saya juga berterima kasih buat semua teman-teman yang di CG ini yang ikut mendoakan buat mata kanan saya. Ya, selama 2 minggu ya berjalan itu saya merasakan kelihatan seperti ya masih ada sih yang kaburnya, cuman
lebih jernih ya, lebih kelihatan bersih gitu. Dan kalau nggak pakai kacamata ya juga kayak gini ya, seperti ini ya kelihatan gitu loh, masih kelihatan. Terus apa? Ya puji Tuhan saya mengalami walaupun mujizat itu belum terjadi ya, tapi saya yakin dan percaya tuh Tuhan melindungi mata kiri juga, Tuhan juga lindungi sehingga apa? Nggak sampai terkena juga. Dan dokter juga sempat ngomong kalau yang kiri itu ada potensi ya, tapi saya yakin Tuhan itu tolong ya, walaupun dokter mengatakan seperti itu, tapi saya belajar untuk tidak takut ya, tidak perlu khawatir terhadap apapun, karena dokter itu kan manusia juga. Jadi ya, saya percaya tuh Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Jadi ya, saya yakin kuasanya maksudnya kuasanya tetap ada ya, mujizatnya tetap ada dulu, sekarang, sampai selamanya, gitu. Terus untuk proses injeksi kedua nanti bulan depan itu sekitar tanggal 12. Ya, saya ya inginnya berharap itu tetap kalau bisa ya nggak mengikuti injeksi itu, tapi karena mengikuti medis ya, jadi saya harus ya tetaplah mengikuti injeksi itu, tapi ya dengan jalan dengan iman, saya yakin ya Tuhan tolong gitu. Terus saya ini juga mengalami pemulihan ya dalam keluarga saya. Ya singkat cerita pokoknya tuh saya ini koreksi diri ya, kenapa kok sampai Tuhan itu kasih sakit sama saya. Ya saya sharing sama Cima, Tuhan itu bukan menghukum ya, Tuhan itu kan penuh kasih, jadi tidak menghukum gitu loh. Saya merasakan itu ya saya koreksi diri mana-mana yang dulunya saya salah. Nah itu saya kemarin itu sempat saya bereskan semua kepada suami saya, juga anak saya. Jadi semua itu saya beresin semua. Dan puji Tuhan, suami saya itu bisa menerima dengan baik, dan Roh Kudus hadir waktu itu, dan saya waktu itu berdoa bersama. Terus apa yang selama ini saya merasakan belum pernah terjadi ya. Jadi saya itu bisa menggunakan bahasa roh bersama dengan suami saya itu. Dan walaupun ada kejadian yang setelah itu kurang mengenakan ya, maksudnya yang saya dengar dari pekerjaan suami, tapi saya percaya ya, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya pokoknya sudah beresin semua kesalahan saya, dan saya yakin Tuhan tuh pasti ikut campur, turun tangan, menolong dan memberkati keluarga saya ya. Ya saya tetap yaitu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena saya yakin punya Tuhan yang selalu menjaga saya senantiasa. Yaitu kesaksian saya. Saya boleh menyanyikan satu lagu ya? Silakan yo, silakan. Ini dibantu anak saya ya untuk nyanyi. Judulnya Tiang Awan dan Tiang Api. Ayo. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Dalam
harapanku tak memahami, ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang lawan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Makasih. Thank you, Sepin. Ya, Thank you. Oh, Sepin. Halo, Luar Sepin. biasa. Ya, makasih. Lain Sobat kali lagi. buat semua. Minggu depan PAW. Oke, thank you. Oke, Coach Denny. Oke, Ya, thank you. silakan Coach. Thank you, luar biasa sharing-sharingnya. Oke, kalau gitu kita doa sekali lagi ya. Doa untuk persiapan firman, yuk. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sebentar mau dengar firman-Mu, kayak kiranya Kau menyiapkan tanah hati setiap kami, menjadi tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Kami percaya apa yang ditaburi malam hari ini tidak akan sia-sia, tidak akan dijatuhkan di pinggir jalan maupun di tanah batu ataupun di tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi benar-benar setiap benih firman itu dijatuhkan di atas tanah yang subur, Tuhan, yang akan menghasilkan buah berkali-kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tembok kemustahilan dengan memegang perjanjian Tuhan di dalam hati, apa hubungannya kayak gitu. Ya, ini yang saya renungkan di waktu-waktu ini, khususnya di bulan ini mengenai tema ini. Saya diingatkan ya mengenai salah satunya adalah mengenai tembok kemustahilan ini. Nggak jarang kayak gitu. Kalau kita benar-benar mau jujur di dalam hidup ini, kenapa sih kita bisa sampai putus asa kadang-kadang? Kenapa kita bisa sampai galau, berkepanjangan? Kenapa kita bisa sampai down lama-lama? Kadang-kadang kita bisa semangat, kadang-kadang kita bisa lemas, kadang-kadang kita bisa happy, terus terkadang kita juga bisa sedih. Kadang-kadang sedihnya bukan 1-2 hari, kadang-kadang cukup panjang, kepikiran, stres dan sebagainya. Karena kadang-kadang kita menemukan jalan buntu. Benar ya, kadang-kadang kita sudah coba segala macam usaha, kadang-kadang sudah coba depan, belakang, kanan, kiri, semua kayaknya kita sudah coba usaha dengan segala macam cara, kayaknya mentok kayak gitu. Kita ketemu dengan satu tembok yang membuat kita akhirnya mengatakan, wis aku tak nyerah aja wis. Saya percaya tahun ini, saya bolak-balik selalu ngomong sejak dari awal tahun, bahkan dari Desember, dari Natal, saya percaya tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan akan menggenapi visi dan mimpinya atas kehidupan kita. Dan pastinya pasti akan ada namanya tantangan, nggak mungkin nggak. Tahun ini bisa menjadi tahun di mana kita akan mengalami kemenangan, atau tahun ini menjadi tahun di mana kita akan mengalami putus asa. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tergantung bagaimana kita melihat setiap tantangan yang ada. Kalau kita berkaca dari firman Tuhan, orang-orang Israel itu mengalami itu. Janji Tuhan itu, Alkitab mencatat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Setuju ya? Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Alkitab itu mencatat dengan jelas sejak zamannya Musa, bahkan sejak zamannya Abraham, itu dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu mau serahkan tanah Kanaan kepada mereka. Tapi kalau kita baca lebih teliti di dalam Alkitab, hanya angkatan pertama
yang keluar dari bangsa Mesir menuju ke tanah Kanaan, tidak ada satu orang pun yang masuk. Kecuali 2 orang, termasuk Harun, termasuk Musa. Itu nggak masuk ke tanah Kanaan. Alkitab mencatat yang angkatan pertama yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu kurang lebih ada 2 juta laki-laki. Alkitab mencatat. Itu belum terhitung anak-anaknya, itu belum terhitung dengan istrinya. Anggapanlah 4 juta orang lah, karena Alkitab mencatat angkatan berikutnya yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan itu berarti keturunan mereka, berarti anak-anak mereka, berarti hitung aja lah suami istri 2 juta, berarti kalau suami istri berarti kurang lebih ada 4 juta orang. 4 juta orang itu tidak terima janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu digenapi nggak? Digenapi loh. Beneran loh, orang-orang Israel tuh masuk loh ke tanah Kanaan. Lalu kenapa ironisnya ada kurang lebih 4 juta orang tidak menerima janji itu. Kalau kita baca dengan lebih teliti, bukan Tuhan itu lalai, bukan Tuhan itu tidak menepati janjinya. Tapi kebanyakan mereka itu lihat kondisinya. Merasa Tuhan itu jahat sama mereka. Merasa Tuhan itu kurang baik sama mereka, terus berontak sama Tuhan. Alkitab itu mencatat dengan maksudnya dengan sangat-sangat jelas bagaimana orang Israel tuh sampai dikasihkan label sama Tuhan, tanda kutip. Mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Alkitab mencatat berkali-kali Tuhan tuh mau musnahkan mereka. Tuhan tuh kayak sudah dikasihkan mereka itu airnya pahit kan, dikasihkan diubah airnya jadi manis ya gitu kan. Terus nggak punya makanan, dikasihkan burung lagi dikasihkan mana gitu kan. Habis itu mereka ngeroweng minta daging, dikasihkan daging sama Tuhan. Tuhan tuh sediakan kebutuhan mereka. Bahkan kitab Ulangan itu mencatat begini. Ulangan 8 ayat yang keberapa saya lupa, dibilang begini. Bahkan sepatu mereka tuh itu tidak rusak loh. 40 tahun mereka jalan di padang gurun. Sepatu mereka pun tidak rusak, baju mereka pun tidak robek. Maksudnya persediaan Tuhan itu benar-benar persediaan supranatural, bahkan sampai bajunya pun dijaga sama Tuhan. Itu bagi saya itu luar biasa banget. Kita aja loh, kalau kita mau jujur-jujur, saya aja pakai sepatu kerja saya 2 tahun, baru aja beli 2 tahun yang lalu, sekarang sudah mulai keropos semua. Kulit-kulitnya sudah mulai pecah-pecah. Itu 40 tahun loh. 40 tahun tidak terjadi apa-apa. 40 tahun sepatu mereka nggak robek. 40 tahun baju mereka tidak robek. Itu kayak benar-benar persediaan Tuhan, benar-benar kayak jagai seluruh kehidupan mereka sampai kepada apa yang mereka pakai. Itu benar-benar Tuhan tuh pelihara. Itu aja loh. Ternyata masih membuat mereka tidak setia sama Tuhan. Itu membuat saya tuh mikir, iya ya Tuhan, berarti tidak selamanya mujizat itu membuat orang itu setia sama Tuhan kadang-kadang. Coba kita cek dan recheck, hari-hari ini kita itu cari Tuhan karena apa sih? Apakah kita seperti orang Israel yang mencarinya cuman karena kita mencari mujizat? Kalau kita datang sama Tuhan hanya mencari mujizat. Saya ngomong gini bukannya salah loh ya. Mujizat Tuhan pasti sediakan. Itu maksudnya itu janjinya Tuhan. Tuhan akan genapi dengan tanda dan mujizat, iya. Tapi kalau hidup kita seluruhnya atau mata kita seluruhnya cuman matanya mandangnya kepada mujizat, celakalah kita. Kita akan nanti seperti orang-orang Israel yang begitu temukan satu tembok yang nggak bisa mereka robohkan. Mereka akan berbalik setia sama Tuhan. Mereka akan menghujat Tuhan seolah-olah kayak lupa dengan semua kebaikan-kebaikan. Padahal Tuhan sudah begitu baik sama mereka. Bayangkan bagi saya loh ya, angkatan Musa itu merupakan angkatan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena belum pernah terjadi, baca deh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang Tuhan itu tunjukkan kuasanya sehebat di angkatannya Musa. Itu 10 tulah di depan mata. Itu langsung di depan mata mereka. 10 tulah. Dan hebatnya kalau kita baca di tanah Goshen, tulah itu tidak menyentuh, padahal sebelahan. Kok bisa? Yang satu dikasih gelap, yang satunya ada terang benderang. Kok bisa? Itu benar-benar kayak mujizat tuh di depan mata. Nggak sampai di sana, seperti dinyanyikan sama C. Yohana tadi, tiang awan, tiang api di depan mata mereka melihatnya. Kita sekarang melihat tiang awan dan juga tiang api itu dengan iman, benar ya? Mereka tuh tiang awan, tiang api, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Nggak sampai di sana. Mereka lihat Tuhan kasihkan mereka roti mana. Roti itu turun dari sorga, kasihkan mereka makan. Mereka nggak perlu soro-soro, gali-gali tanah, apa itu namanya, pupuk-pupuk tanahnya lagi untuk maksudnya cari-cari makanan. Nggak ada, mereka langsung disediakan begitu aja, bang, di depan mata mereka.
Itu bagi saya itu benar-benar kayak di tahunnya Musa tuh kayak tahun benar-benar Tuhan tuh menunjukkan kuasanya dengan begitu luar biasa. Tapi ternyata responnya Israel 180 derajat berbeda dengan apa yang kita harapkan sebenarnya. Kadang-kadang makanya kadang-kadang kita tuh mikir, Tuhan, andai Tuhan kasih aku mujizat di sini, aku kan lebih setia melayani Tuhan. Udah, mending kita jangan janji-janji kayak gitu deh. Itu yang juga terjadi sama orang-orang Israel di zamannya. Tuhan, mereka tuh ditolong sama Tuhan, mereka takut sama Tuhan, puji-puji Tuhan. Nanti ketemu masalah, kambuh lagi. Kayaknya benar-benar cuman jadi orang Kristen yang tomat itu loh, tobat kumat. Dan nanti kalau ditolong sama Tuhan tobat, kalau nggak terima pertolongan Tuhan langsung kumat lagi. Ini yang maksudnya hari-hari ini kayak Tuhan tuh ngingetin kembali kayak gitu. Ayo jangan sampai janji Tuhan itu iya dan amin dan akan tergenapi nggak dalam hidup kita, iya. Apalagi ini merupakan tahun mimpi dan penglihatan, tuh berarti tahun ini tuh Tuhan tuh serius pingin berkati kehidupan kita. Karena itu, ayo sama-sama kita tuh semakin hari kita tuh semakin belajar untuk setia dengan Tuhan. Saya mau bahas sedikit mengenai ini iblisnya dulu ya, mengenai musuh kita ya. Alkitab itu mencatat dengan jelas, ini saya agak berat sedikit topiknya, nggak apa-apa ya, sekali-kali ya. Alkitab dengan jelas bilang begini, musuh kita itu bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Alkitab dengan jelas bilang itu adalah musuh kita. Dan kita harus ketahui karakteristik musuh kita. Musuh kita itu kalau gini, bagi saya, satu-satunya pribadi yang mau lihat saya bahagia, itu adalah Tuhan orangnya. Kalau seandainya omong kosong, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pingin saya sukses, maka Tuhan adalah satu-satunya orang yang pingin saya sukses. Kalau seandainya omong kosong, tidak ada satupun orang yang mendukungku hari ini. Tuhan tetap mendukungku. Jadi karena Alkitab itu dengan jelas bilang bahwa Tuhan itu di pihak kita, siapa lawan kita. Berarti bahkan Alkitab juga mencatat Tuhan itu mati bagi kita, tuh berarti Tuhan tuh benar-benar cinta sama kita, dia pingin lihat hidup kita bahagia. Izinkan saya ngomong dulu kepada Anda bahwa Tuhan tuh rindu kok melihat pernikahan Anda bahagia. Tuhan tuh rindu kok melihat pekerjaan Anda dan juga pekerjaan saya diberkati. Tuhan tuh rindu kok melihat keluarga kita itu dipulihkan. Tuhan tuh rindu kok melihat keluarga kita yang hancur, berantakan, mungkin tengkar sama saudara atau sama siapa kerabat yang mana. Itu Tuhan rindu kok pulihkan. Karena Tuhan itu tidak pernah suka perpecahan, dia selalu menyatukan, nggak pernah memecahkan. Tapi karakteristiknya iblis beda. Kalau satu-satunya pribadi yang benar-benar pingin kita hancur, itu adalah iblis orangnya. Dia pingin kita itu tidak terima janji Tuhan hari ini. Dia pingin kita itu percaya bahwa hidup kita sudah selesai. Dia pingin kita tuh percaya bahwa pernikahan kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Dia pingin kita tuh percaya bahwa pekerjaan kita sudahlah, kamu mati di sini sudah. Kamu sudah nggak bisa menghasilkan apa-apa, sudahlah, bangkrut kamu. Iblis tuh selalu kayak pingin kita tuh keluar dari janjinya Allah. Seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa janjinya Allah tuh ya dan amin, dia pasti akan genapi. Karena di zamannya Israel, Tuhan tuh genapi. Tapi sayangnya 4 juta orang yang pertama tidak bisa masuk. Minimal 2 juta orang yang pertama itu tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi janji Tuhan tetap digenapi kepada keturunannya mereka. Berarti Tuhan itu loh tetap iya dan amin. Tapi kok bisa mereka itu tidak masuk? Ya karena itu. Mereka membawa diri mereka keluar dari rencana Allah. Dan itu adalah tujuannya iblis. Tujuan iblis itu bagaimana caranya dia itu membuat kita itu tidak dapat menerima janji Allah di tahun ini. Dia mau bawa kita keluar dari janjinya. Dia mau bawa kita keluar dari kehendak Tuhan. Coba saya mau bahas sedikit aja untuk maksudnya kita tuh tahu bahwa bagaimana sih caranya musuh kita itu atau iblis itu membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Sekalian kita cek, saya bukakan ayatnya langsung aja ya. Ini jam berapa? 8:30. Oke. Wait a minute. Ya. Laptop saya ternyata mau habis. Oke. Nah, ayatnya ada di sini. 2 Korintus 11 ayat yang 14. Dibilang dengan jelas begini. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya garis bawahi kata-kata itu. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
kita perlu ketahui bahwa iblis itu yang mengerikan, bukanlah yang penampakan. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya setan yang maksudnya nampak-nampaki dan sebagainya. Bagi saya itu cuma setan yang rendahan. Kita langsung tahu kalau dia itu iblis. Kita langsung bisa tengking di dalam nama Yesus, dia pasti pergi ya gitu. Tapi kalau iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, nah ini yang agak-agak susah untuk kita itu kadang-kadang koreksi, maksudnya telaah, dan juga kita tuh ngelihat bener nggak ini tuh dari Tuhan atau enggak. Yang pertama inilah cara iblis itu untuk menarik kita keluar dari kehendak Allah. Dia itu akan menawarkan hal yang baik. Hal yang baik tapi juga nggak baik. Maksudnya apa? Maksudnya gini, coba saya jelaskan sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bekerja itu baik nggak sebenarnya? Bekerja itu baik ya, bener ya? Setuju ya? Bekerja itu baik, tapi berapa banyak karena pekerjaan orang itu meninggalkan Tuhan? Heran loh. Bagi saya itu heran, iya ya kok bisa ya? Itu hal yang baik, tapi kok hal yang baik itu membawa kita keluar dari kehendak Allah. Membawa kita itu pergi meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, misalnya lagi apa? Apalagi misalnya pasangan hidup. Pasangan hidup itu baik atau enggak? Alkitab dengan jelas bilangnya begini. Di kitab Amsal dibilang, siapa dapat pasangan, itu dikenan Tuhan. Berarti pasangan hidup itu baik enggak? Baik. Tapi sekali lagi kembali, berapa banyak? Karena pasangan hidup. Orang itu meninggalkan Tuhan. Saya ini sepanjang saya melayani Tuhan, saya ini menemukan cukup banyak kasus yang demikian terjadi. Kejatuhan anak Tuhan, salah satu yang paling besar itu adalah pasangan hidup. Ya, selama saya ini jadi anak Tuhan ya, selama dari saya 2006 sampai sekarang, saya ini masih melihat secara pribadi pasangan hidup merupakan penyebab kebanyakan orang-orang Kristen meninggalkan imannya. Kelihatannya baik sih, ditawarinya baik. Ini sorry ya, ini saya bukan mencela, atau saya bukannya membuli, atau saya bukan mendeskripsikan usia dan sebagainya. Tapi kebanyakan loh, iblis tuh paling biasanya pakainya itu. Loh, kamu tuh usianya 40 tahun. Sudah, kamu mau pilih pasangan hidup yang kayak gimana? Nggak usah milih-milih lah. Itu loh beda-beda iman sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa lah. Nanti kamu lama-lama kan bisa bawa dia ke gereja. Berapa banyak baik kedengarannya, kayaknya kita dapat pasangan hidup baik ya, tapi gara-gara itu kebanyakan orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya ini menemukan beberapa pasangan yang kayak begitu, akhirnya nggak diizinkan sama pasangannya untuk ke gereja until the day. Ya gitu-gitu terus ya apa? Ya, akhirnya bingung kan, ini sesuatu yang baik kayaknya, tapi membawa kita akhirnya keluar dari rencana Allah. Baik kelihatannya. Paham ya maksudnya ya? Iblis tuh sukanya nyamarnya tuh kayak gitu. Dia akan menawarkan hal yang kelihatannya baik untuk masalah kita hari ini. Apalagi misalnya pertengkaran di dalam rumah tangga misalnya. Aku sudah nggak cocok sama kamu. Biasanya jalan pintasnya apa? Pisah lah. Cerai aja lah kita. Enak kan cerai? Cerai kan enak, nggak perlu tengkar lagi kan, nggak perlu ketemu lagi, nggak perlu cekcok lagi. Wis aman, hartanya kita bagi dua, wis mari. Baik kelihatannya sarannya, kan kamu kan nanti tidak perlu bertengkar, daripada kamu tuh kepahitan, nanti kamu sakit dan sebagainya, kepikiran, stres dan sebagainya. Daripada begitu, mending kamu tinggalkan aja pasanganmu, mari. Urusannya langsung selesai. Nggak gitu sekalian aja bunuh diri, kelar. Ayub kan begitu. Ayub itu lo tahan, tapi istrinya yang nggak tahan. Istrinya Ayub bilangnya apa? Sudah hujatlah Tuhanmu dan bunuhlah dirimu. Wes matikan dirimu. Kelihatannya kayak ditawarin kayaknya baik sih, hal yang baik kayaknya. Nggak bisa kita tuh kayaknya di tengah-tengah situasi itu nggak bisa membedakan mana yang memang apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan menjadi kehendak. Bagi saya secara pribadi nilainya bagaimana sih? Segala hal yang membawa kita dekat sama Tuhan, menurut saya itu datangnya dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang membawa kita jauh dari Tuhan, be careful dengan itu. Kita harus timbang-timbang itu, maybe itu bukan dari Tuhan. Sudah pastilah bukan dari Tuhan kalau itu membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi mari kita renungkan sama-sama setiap tawaran yang masuk ke dalam hidupnya kita. Apakah itu memang benar-benar berkenan di hati Allah atau tidak, atau jangan-jangan cuma karena kita ini kebutuhan kita aja. Coba kita cek dan recheck sama-sama, ya. Lalu cara yang kedua bagaimana? Apa sih yang maksudnya iblis itu pakai lagi? Saya langsung lanjutkan aja. Kita belajar sama-sama dari kisahnya Daud dan Goliat ya. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan 11. Saya langsung bukakan dari
ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7-nya dulu. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat yang kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesta tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saya lanjutkan ayatnya dulu. Sampai ayat 11. Ayat yang ke-8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, kata Goliat ini, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Dia duel nih ceritanya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, kata Goliat, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat yang ke-11, lihat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Coba saya kembalikan ke ayat 4 ayat yang sebelumnya. Saya ini punya kebiasaan kalau saya baca Alkitab itu selalu saya imajinasi. Saya ini orangnya cukup imajiner orangnya. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya itu mencoba membayangkan kalau ini saya yang Anda coba bayangkan ya, Alkitab itu menjelaskan Goliat itu dengan benar-benar detail loh. Dibilang apa? Namanya Goliat dari Gad. Gad itu keturunan raksasa. Nggak sampai di sana dijelasin tingginya juga. Tingginya 6 hasta sejengkal. Itu bermeter-meter sudah. Lalu dibilang ayat yang kelima dijelaskan lagi, ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan dia memakai baju zirah. Baju zirahnya jenisnya dijelasin lagi. Jenisnya itu yang ada sisiknya. Bukan cuma itu, berat baju zirahnya itu ditimbang. Berat baju zirahnya itu 5.000 shikal tembaga. Itu berapa kilo, berapa ton itu. Dia memiliki penutup kaki dari tembaga. Bahkan kakinya pun ditutup dari ini, semua kayak diproteksi gitu loh. Dan di bahunya ia panggul lembing tembaga. Dia gagang tombaknya itu diukur seperti pesanya, besarnya itu seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Mata tombaknya aja sudah berat banget. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depan. Anda bayangkan, kalau itu Anda dan saya, yang kecil begini badannya kan, hadapan sama dia. Kira-kira apa nggak bakal kencing berdiri? Paham maksud saya? Saya bayangin ini aja loh, saya sudah ketakutan. Saya ngelihat ini kayak, iya ya Tuhan, kok bisa Daud itu kok bisa hatinya seteguh itu sih? Lihat ini kok bisa tidak terancam. Bagi saya reaksinya Saul dan juga tentaranya wajar. Karena tidak ada di antara barisan orang Israel yang badannya seperti badannya Goliat itu tidak ada. Anda bayangkan ini tuh kayak orang dewasa mau melawan anak kecil, ya pasti kalah anak kecilnya, bener nggak? Dicincing gitu aja sudah pasti menang. Ini Goliat itu kayak ngelihat Daud itu kayak anak baby gitu. Ini tak cancang, ini kelar ini sudah. Anda bisa bayangkan kan? Ini saya tuh membayangkan, aduh Tuhan, aku di posisi kayak begini ya, ketemu tembok yang begini tinggi. Aku pun tidak akan berani maju. Aku pun juga akan takut, dan aku mungkin juga salah satu orang yang akan berada di dalam barisannya Saul yang juga akan melarikan diri. Ini hal kedua yang iblis pakai untuk membawa kita keluar dari rencana Allah, yaitu dia membesar-besarkan masalah kita dari yang kelihatannya. Dia akan mencoba mengintimidasi kita. Seperti yang saya bilang tadi, sudahlah, kamu tuh usianya 40 tahun. Memangnya kenapa kalau usianya 40? Saya itu, waktu kami lagi, ini saya bahas sedikit lagi ya, waktu kami itu menantikan keturunan, banyak yang ngomong sama kami kayak gitu. Kamu tuh mau sampai kapan nunggu? Nanti sudah usia 40 tuh makin susah punya anak. Nanti kalau nanti sudah usia sekian, nanti aduh susah tuh ngelahirinnya. Nanti anaknya nggak sehat, apa begini dan begitu. Banyak sekali kayaknya, padahal itu bukan, bagi kami pertamanya itu bukan masalah yang besar. Karena banyak orang ngomongin kayak begitu, tiba-tiba muncul kekhawatiran di hati. Benar nggak? Berapa banyak kita juga ngalami hal yang demikian, bukan?
kayak ditakut-takutin gitu loh. Nanti tuh kayak gini ya, nanti kamu tuh kayak gini ya. Jadi hidupnya tuh kayaknya tinggal di dalam ketakutan. Jadi cemas aja seharian. Ini adalah salah satu cara iblis untuk membawa kita keluar dari rencana Allah. Dia besarin masalah kita dari yang kelihatannya. Padahal sebenarnya masalahnya tidak sebesar itu. Iblisnya datang dan bilang, sudahlah, ini kelar hidupmu, bangkrut di pekerjaan, sudahlah, pernikahanmu nggak bisa lah kamu perjuangkan, sudah kelar lah, sudah. Kamu lihat loh betapa kasarnya dia, kamu lihat loh betapa dia nggak pedulinya sama kamu lihat itu loh, dia begini, dia begitu, sudahlah, akhirilah pernikahan. Sudahlah, kamu lihatlah masalah itu bertubi-tubi datang, keluargamu tekan kamu, bosmu tekan kamu, ini tuh tekan kamu, sudah, akhirilah hidup, bunuh diri aja. Itu baygon di sana, tinggal satu leg itu selesai. Sudahlah. Berapa banyak kadang-kadang kita ngalami hal-hal yang demikian? Ini sehari-hari kita, bukan? Saya tuh waktu saya ngerenungin ini, iya ya Tuhan, ini sehari-hariku Tuhan. Aku masih punya banyak sekali ketakutan, masih banyak raksasa di dalam kehidupanku maupun di dalam pernikahanku yang aku juga kadang-kadang masih takut menghadapinya. Masih kayak, aduh iya ya, kalau sudah tiba-tiba kena itu langsung kayak pikirannya tuh langsung kalut gitu, aduh kemana-mana gitu. Bener nggak ya? Pikiran kita langsung kemana-mana kan, traveling kemana-mana kan, nanti kalau begini gimana, nanti kalau gini. Kayak akhirnya fokusnya itu kepada pergumulan ya, fokusnya kepada betapa besarnya masalah kita. Akhirnya membuat kita melihat Tuhan itu kecil. Kita ngelihat Tuhannya itu kecil, masalahnya besar. Masalahnya itu kayaknya lebih nyata daripada Tuhannya lebih nyata. Kalau kita kena masalah itu kadang-kadang bener nggak ya? Saya nggak ngerti bagaimana dengan Anda. Itu yang saya alami. Apa yang saya ngomong ini, itu yang saya rasakan dan yang saya jalani dan yang saya alami. Saya juga melewati pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah juga datang. Kadang-kadang ada satu masa di mana masalah-masalah yang saya hadapi itu kerasa kayak lebih besar. Saya nggak bisa rasakan Tuhan. Langsung kayak orang kalut itu kayak langsung pingin tak garapi dewek gitu. Pingin tak cari-cari solusinya sendiri, pakai kekuatan sendiri. Bukannya tambah baik, tambah hancur, iya. Saking karena tidak tenang. Padahal Alkitab dengan jelas bilang di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Nangkep maksudnya ya? Kadang-kadang iblis tuh pakai cara-cara yang demikian itu loh. Ayo coba kita cek dan recheck hari-hari ini. Apakah kita sedang mengalami itu atau tidak di waktu-waktu ini? Kalau iya, ayo waktunya kita fight back ya. Waktunya kita lawan balik yuk. Jangan mau apa yang Tuhan rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita dicuri sama iblis. Kita fight back balik yuk, kita lawan balik yuk. Amin ya. Saya lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Masih di 1 Samuel 1-17 ayat yang ke-16 dibilang begini. Orang Filistin itu, si Goliat itu, ini saya nggak bisa selesaikan semua pasalnya karena banyak sekali. Saya loncat-loncat aja sambil poin-poinnya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan berapa lama? 40 hari lamanya. Iblis itu kalau dia mau jatuhkan kita itu nggak sekali-sekali. Makanya kenapa kita tuh perlu berjaga-jaga. Makanya kenapa Alkitab itu bilang dengan jelas, kenakanlah perlengkapan senjata rohani. Benar ya? Perlengkapan senjata rohani itu tidak cuma digunakan oleh gembala. Tidak cuma digunakan oleh hamba-hamba Tuhan saja. Kita ini sekalipun kayaknya kita kayak, aku ini bukan orang yang seperti pendeta A, seperti pendeta B. Mana mungkin terjadi peperangan rohani di dalam kehidupanku. Setiap anak-anak Tuhan, kita nggak bisa luput dari peperangan rohani. Karena Alkitab itu dengan jelas bilang bahwa iblis itu loh seperti singa yang mengaum. Dia tuh berputar-putar di dekat kita seperti singa yang mengaum hendak menelan kita. Dia cari kesempatan untuk menelan kita. Masih ingat ceritanya Yesus, Tuhan Yesus yang dibawa padang gurun? Waktu Tuhan Yesus berhasil menang dari pencobaan itu, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Makanya nggak boleh ada satupun di antara kita sebagai anak-anak Tuhan merasa diri kita kuat hari ini. Kita kebal sama dosa. Nggak ada. Kita kebal sama pencobaan itu nggak ada. Makanya kenapa kita tuh perlu mawas diri, kita tuh mestinya tetap dekat sama Tuhan, kita tetap CG, kita tetap ibadah, tujuannya untuk menjaga kehidupan kerohanian kita. Karena nggak ada satu orang pun di antara kita yang mampu hidup sendiri, yang kuat menghadapi pencobaan. Kita butuh satu sama lain. Makanya
kita hari ini bersyukur. Kalau kita berada di dalam CG hari ini, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena orang-orang inilah, saudara-saudara seiman inilah yang membawa kita untuk terus dikuatkan, untuk terus dapat melihat janji Tuhan, dapat melihat Tuhan lebih besar daripada melihat masalah kita. Karena itu, saya dorong setiap anak-anak CGC 159, ayo kita sama-sama jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kuat rohaninya. Kita tahu bahwa sumber kekuatan kita itu bukan datang dari diri kita, datangnya dari Tuhan dan dari persekutuan dengan saudara seiman. Itu yang mesti kita tancapkan di hatinya kita. Karena itu jangan sedikit-sedikit jadi orang yang kecewa sedikit kita tinggalkan CG, marah sedikit pemimpinnya nggak cocok ngomongnya kita tinggalkan CG, kita apa sedikit kita pindah gereja, sedikit-sedikit pindah CG, sedikit-sedikit pindah gereja, sedikit-sedikit kecewa sama Tuhan, sedikit-sedikit mutung, nggak mau saat teduh, nggak mau baca Alkitab. Itu sudah harusnya kita sudah stop di sana. Amin ya, karena ini loh dibilang dengan jelas gini loh, orang Filistin tuh maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Ini iblis nih kekeh banget follow up-nya. Anda kira cuma kita yang kekeh follow up-nya? Bukan. Iblis itu lebih kekeh. Dia munculnya 2 kali sehari. Seperti kita minum obat. Sehari 2 kali. Pada pagi hari dan pada petang hari dia muncul. Untuk mengintimidasi kita, untuk mengiming-imingi kita. Ayo keluarlah sudah dari janji Allah. Sudahlah, kamu nggak mungkin dapat janjinya. Amin. Nangkep ya. Oke, sekarang saya mau ceritakan, oke, kita cukup bicara mengenai musuh kita. Kita mesti tahu, seperti saya bilang tadi di debat, kita mesti sama-sama mengerti karakteristik musuh kita itu seperti apa. Maka kita harus mawas diri. Kita harus berjaga-jaga, bukannya berjaga-jaga itu tinggal dalam ketakutan apa-apa kayak takut, enggak. Tapi paling enggak, setiap kita terima tawaran, coba take time sejenak untuk kita renungkan, ini akan membawa kita dekat sama Tuhan atau akan membawa kita jauh sama Tuhan. Amin. Paling tidak kita tahu itu, kita lihat tawaran ini bahwa kita dekat atau bahwa kita jauh. Dan perhatikan yang kedua, coba lihat apakah kita ini sedang tinggal dalam intimidasi atau tidak. Kalau kita masih tinggal di dalam intimidasi dan kita masih tinggal dalam ketakutan, ketahuilah itu bukan kehendak Allah. Karena Alkitab dengan jelas bilang bahwa Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kasih, sukacita, dan ketertiban. Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Jadi kalau kita masih hidup di dalam ketakutan hari ini, berarti kita masih tinggal di dalam intimidasi. Berarti waktunya kita tuh mulai kayak, oke Tuhan, aku mau belajar aku mau lawan Tuhan. Aku nggak mau tinggal di dalam intimidasinya iblis Tuhan. Amin ya. Nah, caranya bagaimana kalau begitu? Bagaimana caranya kita meruntuhkan apa yang menjadi penghalang kita ini atau apa yang iblis rencanakan di dalam hidupnya kita? Lihat kata-kata kalimat yang berikutnya di ayat ini dibilang begini. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Lihat kalimat berikutnya ini menarik. Dibilang begini. Demikianlah si Goliat itu, ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Pertanyaannya begini, kenapa 40 hari? Kenapa enggak 25 hari? Atau kenapa enggak 45 hari? Atau 100 hari? Kenapa cuma 40 hari? Jawabannya sederhana, karena di hari ke-40 itu Daudnya muncul. Daudnya muncul dan Daud menghajar si Goliat itu. Seandainya Daudnya nggak muncul, maka pasti ini harinya akan berlanjut. Ada hari ke-41, ada hari 42, ada hari yang ke-100, ada hari yang ke-1000, ada hari yang ke-100 sekian. Itu pasti akan berlanjut. Ini berhenti di hari ke-40 itu karena Daudnya muncul di hari ke-40 dan dia kalahkan Goliat di sana. Jadi ini adalah cara pertama untuk kita itu untuk kita itu bisa menang dari perangkapnya iblis. Yang pertama itu adalah ayo kita mulai tentukan sikap hati kita. Coba saya ajak kita lihat apa yang Daud katakan. 3 ayat ini sebagai nanti ada 2 ayat tambahan sebagai ayat yang penutup. Lihat dibilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin atau Goliat itu, dibilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Ayat 47, perhatikan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Waktu Anda dan saya baca 3 ayat ini, khususnya saya, waktu saya renungkan 3 ayat ini ya, saya itu bisa melihat kemantapan hatinya Daud. Itu Daud itu mantap banget loh ngomong ini tanpa ada keraguan, khususnya di ayat 47. Dibilang dengan jelas bilang bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud itu hatinya itu tegas. Dia tuh benar-benar mengambil sikap tegas untuk berdiri di sisinya Tuhan. Ini adalah cara yang pertama kalau kita mau menang melawan tipu muslihatnya iblis. Yang pertama, waktunya kita ambil sikap. Ngambil sikap itu maksudnya apa? Sebentar, saya matikan dulu supaya saya bisa bacanya. Tadi saya belum lihat aja. Ya, menentukan sikap itu maksudnya menentukan sikap yang seperti apa? Seperti saya bilang tadi, kalau ada di antara kita yang masih kerohaniannya jatuh bangun melulu, waktunya di tahun ini kita benar-benar ngambil sikap tegas, aku nggak mau jatuh bangun lagi. Kalau kita masih sedikit disenggol kecewa, sedikit disenggol kepahitan, sedikit disenggol tinggalkan CG, sedikit disenggol ditegur, sedikit marah sama gereja, tinggalkan gereja, pindah gereja, nggak usah gereja-gerejaan, bahkan waktunya bertobat. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang angin-anginan. Kalau anginnya dingin, maka dingin. Kalau anginnya panas, maka panas. Kita jadinya kayak kerohanian kita tuh disetel sama kondisi. Kalau kondisinya baik, berapi-api. Kalau kondisinya nggak baik, mutung. Berapa banyak, saya ini nemukan cukup banyak anak-anak Tuhan yang demikian siklusnya. Kayaknya berputar-putar di padang gurun, cuman kayak begitu aja. Saya punya teman yang kayak begitu sampai hari ini. Dilawat Tuhan bolak-balik, terima janji Tuhan bolak-balik, ditolong Tuhan bolak-balik. Satu kali dia pernah masuk ke ICU, antara hidup dan mati, dia sendiri loh yang berikan kesaksian. Dia bilang, waktu aku di ICU itu aku merasa kayak ada orang yang tarik-tarikan tubuhku ini. Kayak ada yang narik di sisi kepala tuh, kayak ada yang narik di sisi kaki tuh ada yang narik. Jadi kayak tarik-tarikan. Aku benar-benar merasa kayak mungkin gini ya rasanya mau meninggal itu. Tapi puji Tuhannya selamat dari situ, dari kondisi kritisnya, dan akhirnya sembuh sampai hari ini. Normal kerja dan sebagainya. Tapi ya podo ae, nggak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak CG lagi, nggak gereja lagi, kayaknya maki-maki Tuhan sekarang katanya. Marah-marah sama Tuhan, cuman karena ada satu doanya yang nggak dijawab sama Tuhan. Saya ini nemukan cukup banyak, itu yang ekstrim sih. Tapi berapa banyak di antara kita juga sedikit banyak kurang lebih kayak gitu. Kalau kena masalah, bukannya datang deket sama Tuhan, tapi malah menjauh dari Tuhan. Banyak kan kita yang kayak mengaminkan, kayak contoh kayak apa? Salah satu ayat emas, kayak apa misalnya Mazmur 62 ayat yang kedua, biasanya paling sering dipakai. Apa itu? Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Benar ya? Banyak orang yang kayak, iya aku percaya, iya amin, itu ayat untuk aku, itu janji Tuhan buat aku. Tapi berapa banyak orang waktu kena masalah, tiba-tiba kayak lupa ayat-ayat Alkitab. Padahal bilangnya Tuhan adalah keselamatanku, daripadanya lah aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Begitu kena masalah, bukannya datang ke Tuhan, bukannya datang ke hadirat Tuhan, malah pergi dari hadirat Tuhan. Saya ini nemukan cukup banyak kayak gitu. Kalau kena masalah gitu, datang izin ke saya, ke CG itu kayak gitu. Sorry ya, Den, aku mari tengkar sama bosku di kantor. Aku nggak datang CG ya, aku butuh waktu untuk menenangkan diri, katanya. Aku butuh waktu untuk healing. Nah, sekarang kan gitu kan istilahnya kan, healing bro, katanya gitu kan. Aku butuh waktu untuk healing. Saya ini nemukan banyak sekali orang yang kayak begitu. Lupa katanya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Lah baru kena senggol sudah bolong CG-nya. Baru kena senggol ditanya saat teduhnya gimana, hehehe, bolong. Baca Alkitabnya gimana? Iya, enggak, sorry, enggak bisa karena aku lagi asik main game. Lagi stres, bro, gitu katanya. Terus saya ini nemukan cukup banyak sampai hari ini. Kalau kita kayak gitu terus kerohanian kita, gimana mau maju? Bener nggak? Beberapa di antara Anda kan sekarang di sini kan punya usaha sendiri kan? Coba kalau Anda usaha sendiri kayak begitu. Kena masalah sedikit, tutup toko Anda. Nggak maju-maju toko kita, bener nggak? Mimpi kali kita mau omset kita bertambah, kan nggak mungkin. Loh, kalau kita terima tantangan, kita harus maju kan? Oke, kita pikirkan gimana caranya supaya nangani tantangan itu.
bukan tokonya yang ditutup, benar nggak? Nah, kalau kita kena masalah itu bukan Tuhannya yang kita pergikan, Tuhan itu justru sumbernya. Makanya kenapa Daud itu begitu dia ketemu masalah, dia nggak takut. Karena dia tahu sumber kemenangan itu dari Tuhan datangnya, bukan dari tombak, bukan dari lembing. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda dan saya mau tahu hari ini sumber kebahagiaan kita, sumber kesuksesan kita, itu bukan pertama-tama ditentukan dari strategi toko kita. Bukan ditentukan bagaimana strategi pernikahan kita, bagaimana mimpi-mimpi kita, bagaimana cara mencapainya. Bukan di situ pertama-tama. Pertama-tama itu startnya adalah dari lutut kita. Dengan Tuhan kita. Bersekutu dengan Tuhan, karena dari Dialah sumbernya. Bagaimana mungkin kita punya strategi bisa diberkati kalau sumbernya. Coba saya ajak Anda mikir gini. Ini agak molor sedikit, nggak apa-apa ya. Gak usah ngomong gitu lah, Dan. Biasa juga molor itu ya. Oke, thank you ya. Ada pengertian sekali ya. Coba saya ajak Anda mikir gini, kasusnya Yakub ya. Saya ajak Anda coba renungkan, kasusnya Yakub. Yakub itu dapatkan hartanya, yang itu loh, kambing belang-belang itu loh. Masih ingat? Alkitab mencatat begini, waktu binatang-binatang itu, atau kambing-kambing itu berkelamin, dia potong pohon dahar itu. Ingat itu ya? Terus dia taruh di depan hewan-hewan yang lagi kawin itu. Alkitab mencatat, waktu dia taruh pohon itu, ranting pohon itu di depan hewan yang sedang kawin, anaknya munculnya belang-belang. Saya mau tanya sama Anda, ilmu biologi mana yang ngajarkan kalau pernikahan silang kayak begitu, pernikahan antara kambing dengan kambing, bisa menghasilkan kambing belang-belang, kalau kamu taruh pohon dahar di depannya dia, waktu dia lagi kawin. Nggak ada. Anda coba cari ilmu biologinya, nggak ada. Tapi kok keluarnya bisa kayak begitu? Itu menurut saya loh ya, strateginya Yakub kayak gitu. Itu bagi saya itu kayak strategi kayak dalam, ya wes lah Tuhan. Aku tak coba wes cara ini cara yang terakhir lah sudah. Sudah bingung lagi gimana caranya gitu loh. Sudah kayak, ya wes lah, hajar lah Tuhan. Coba-coba lah. Tapi ternyata Tuhan tuh sertai. Kalau Tuhan sertai, kayaknya strateginya kayaknya nggak masuk akal, kayaknya strateginya kayak ini apa sih? Tapi kalau Tuhan yang sertai, jadi itu yang membuat saya tuh ngelihat kayak Yakub aja nih loh ya, yang strateginya yang tidak ada ilmunya, ilmu matematikanya, ilmu biologinya itu tidak ada. Saya nggak pernah diajarkan di sekolah. Kalau kamu mau kasihkan perkawinan silang, munculkan itu pohon dahar di depannya, maka akan muncul yang loreng-loreng dan tubuhnya kuat-kuat. Nggak ada. Alkitab dengan jelas bilang semua hartanya Yakub itu, semuanya itu kuat-kuat, kambing-kambingnya, domba-dombanya itu kuat-kuat, dan semuanya berbelang-belang. Kok bisa? Itu loh, kuncinya kesuksesan kita, kuncinya tahun mimpi dan penglihatan ini digenapi, atau kuncinya kita menghancurkan tembok kemustahilan kita. Itu satu, Tuhan. Waktunya kita ini ambil sikap. Jangan jadi orang Kristen yang tomat itu loh, tobat kumat terus. Waktunya jadi orang Kristen yang benar-benar ambil keputusan, benar-benar aku mau bertumbuh tahun ini. Targetkan sesuatu di tahun ini, bukan target bisnis kita dulu, tapi target kerohanian kita dulu. Aku mau benar-benar tahun ini nggak bolong saat teduhnya lagi. Targetkan itu. Targetkan juga aku nggak mau bolong CG-nya. Kalau tahun-tahun kemarin aku banyak bolongnya, tahun ini aku nggak mau bolong saat teduhnya, apa CG-nya. Targetkan juga, oke, kalau CG-ku tuh visinya jiwa-jiwa, aku mau bawa 1 jiwa untuk Tuhan. Minim keluargaku tak doakan 1 tahun ini lah, minimal 1 Tuhan. Kita mulai kerjakan, kita mulai targetkan itu. Lihat nanti ya, tiba-tiba mimpi kita. Tiba-tiba kan mulai kayak strategi kita mulai diberkati sama Tuhan. Bukan karena kita ahlinya, bukan karena kita yang paling pintar, bukan karena kita yang paling jagonya. Kita mungkin pemain baru di dalam perusahaan kita, mungkin usaha kita itu mungkin kita yang baru mainnya di situ. Nanti tiba-tiba sama Tuhan kayak dikasihkan ide-ide dan Tuhan memberkati idenya, nanti tiba-tiba boom, membesar. Saya ini ngelihat cukup banyak. Saya mau sharing ini tapi waktunya nggak nutupi, nanti ya coba ya nanti ya kalau ada waktunya ya. Bisa nangkep ya. Ayo waktunya. Setiap kita jadi anak-anak Tuhan yang demikian. Waktunya kayak gegeh gitu loh. Sama kalau misalnya kita punya mimpi, misalnya apa, kita mau beli mobil gitu loh. Kalau kita mau beli mobil gitu, kita nabung uangnya kan. Kita kalau perlu itu kita hemat-hemat makannya, kita nggak makan di luar, kita masak sendiri. Kalau perlu kita makan itu Indomie terus setiap hari misalnya.
saya ceritakan yang agak konyol. Koko saya itu dia tuh suka modif mobil waktu zaman kuliah. Koko saya itu suka sekali sama mobil sejak zaman kuliah. Jadi waktu dia kuliah di sini, papa saya belikan dia mobil. Nah, dia tuh modif mobilnya. Karena kan waktu itu uang jajan masih terbatas kan. Koko saya juga belum kerja, nggak ada part time dan sebagainya. Juga benar-benar kayak deal kuliah jadi mahasiswa. Nah, demi dia bisa modif mobilnya, dia tabung uang jajan yang dikasih sama papa dan mama. Anda tahu dia beli soto itu ya, soto zaman-zaman tahun-tahun 2003, ya 2003, 2004 itu masih murah-murah, zaman-zaman 10.000 itu loh. Soto pinggiran 10.000. Anda tahu soto itu dia bisa makan 2 hari baru entek. Saking dia menghemat demi bisa modif mobilnya. Kekehnya kayak gitu. Dia makan soto itu 2 hari loh. Itu soto tuh sekali makan soto itu. Kalau saya yang kena sekali makan habis. Dia hemat kuahnya itu ditambah-tambahin airnya, kalau kurang itu ditambahin air lagi. Demi supaya dia punya mimpi untuk modif mobil itu tergenapi. Orang itu ya, untuk hobinya ya, bisa ngekang dirinya. Tapi kenapa kalau sama Tuhan nggak bisa ngekang dirinya? Waktunya kita belajar. Kalau kita benar-benar pengen lihat penyertaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, di dalam pernikahan kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Ayo waktunya kita mulai kekang daging kita. Jangan diturutin terus dagingnya. Dagingnya sedikit malas doa, ya sudah diturutin aja. Nggak kelar-kelar itu, nggak tumbuh-tumbuh kita di tahun ini. Amin. Bisa nangkep ya? Ayo, C159 saya dorong Anda. Ayo, waktunya kita ngambil keputusan yang tegas dan juga benar-benar keputusan yang teguh. Kita benar-benar kayak, oke Tuhan, aku mau Tuhan. Aku nggak mau jadi orang yang kumat-kumatan terus lagi Tuhan. Aku nggak mau jadi orang sedikit-sedikit emosi ngancem pindah CG lah, pindah gereja apapun itu loh, atau apapun lah. Kita sama-sama belajar di tahun ini. Amin ya. Anggap ya. Poin yang terakhir, poin yang kedua, poin yang terakhir. Poin yang pertama tadi, ayo kita ngambil sikap yang tegas. Poin yang kedua, itu adalah tema gereja kita. Kita pegang perjanjian Tuhan di dalam hati kita. Kenapa kok Daud itu, saya bukakan lagi ayat yang tadi, kenapa kok Daud itu bisa dengan tegas begini ngomongnya? Saya yakin Daud itu adalah orang yang memegang perjanjiannya dengan Tuhan di dalam hati. Anda pernah ingat dengan ceritanya Musa yang waktu dia belah Laut Merah? Masih ingat ya ceritanya ya? Alkitab mencatat begini, Tuhan waktu itu ngomong sama Musa, Musa, kamu tinggal tenang saja. Tuhanlah yang akan berperang bagimu. Alkitab itu dengan jelas bilangnya itu seperti itu. Benar nggak? Saya yakin Daud itu juga baca Alkitab itu. Tuhan itu kan salah satu yang masuk ke dalam kitab Taurat. Dan saya percaya Daud itu pasti baca karena di zaman itu orang-orang Israel itu kalau nurunin Taurat itu mereka tuh ngomongin. Anak-anak mereka tuh diomongin, didiktein kayak gitu. Kayaknya kalau orang-orang Israel tuh hebat-hebat, mereka tuh bisa hafal Alkitab. Mereka tuh jadinya, saya percaya Daud tuh pasti nangkep cerita yang pernah terjadi di zamannya Musa. Waktu Tuhan membawa mereka keluar dari Israel. Salah satunya yang Alkitab tuh bilang, Tuhan yang berperang bagimu, kamu tinggal tenang saja. Makanya dia bisa keluarkan ayat di ayat 47 itu loh, dibilang dengan jelas begini, Tuhan tuh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dia tuh bisa kayak teguh, kayak bisa benar-benar yakin. Itu karena dia juga di samping dia mengambil sikap untuk percaya, di samping itu juga dia tuh menyimpan perjanjiannya dengan Tuhan di dalam hatinya. Dia menyimpan janji Tuhan itu di dalam hatinya. Bahkan ada lagunya kan, Mazmur 119 ayat yang ke-11 kan, lagunya apa itu? Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Alkitab tuh kayak dengan jelas ngomongin itu. Saya percaya Daud itu terinspirasinya dari situ. Dia kayak pegang janjinya Tuhan di dalam hatinya. Dia tahu Yusuf juga ngalami yang sama kan. Dia juga dipenjara, dia juga dijual, dia juga pegang. Saya yakin dia pegang janjinya. Makanya hidupnya nggak sampai depresi, nggak sampai bunuh diri. Ayub pun juga sama. Makanya kita juga jangan sampai kalau kita mau kuat menghadapi tantangan-tantangan kita, kalau kita mau lihat tembok-tembok kita rubuh, tembok-tembok kita berhasil kita hancurkan, maka ayo kita sama-sama belajar jadi anak-anak Tuhan yang bukan cuma ngambil sikap, kita pegang janjinya Tuhan di dalam hidupnya kita. Lihat, saya kasihkan ayat-ayat tambahannya.
Ya, kok nggak mau muncul? Nah ini, Mazmur 145 ayat yang ke-13 dibilang gini, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Lihat kalimat berikutnya, Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Yosua 21 ayat 45 juga bilang begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Itu adalah janjinya Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Semuanya di sini pernah nonton film superhero ya, minim Avenger atau Batman yang sedang heboh atau Spider-Man kemarin. Kalau kita nonton filmnya superhero itu ya, mau tuh ceritanya dibalik-balik bagaimana. Kita sebagai penonton pasti tahu kan, lakon pasti menang kan. Bener ya? Sekalipun kemarin yang waktu Avenger Infinity War mereka kalah gitu kan, Thanos-nya menang, tapi sekalipun kita sebagai penonton kayak, aduh kok kalah ya. Tapi sejujurnya di dalam hati kita tahu kok, Thanos-nya pasti kalah. Avenger pasti menang. Bener nggak ya? Karena maksudnya kita tuh tahu apa di dalam dunia perfilman, sutradara itu pasti akan membuat lakon menang. Nah, Anda tahukah bahwa Tuhan Yesus itu juga sudah menang? Alkitab mencatat dengan jelas di dalam kitab Wahyu waktu perang Gog-Magog. Ini saya tutup dengan ayat ini agak-agak berat sedikit, nggak apa-apa ya, tengah malam sedikit ini. Masih ingat dengan perang Gog-Magog? Alkitab mencatat dengan jelas begini, di satu titik, di satu waktu, setelah kerajaan 1000 tahun selesai, iblis dilepaskan lagi, kata Alkitab, dan dia bawa seluruh tentaranya, itu kata Alkitab, seperti pasir di tepi laut, itu tidak bisa terhitung. Dan dia bawa pasukannya itu menyerang kemah orang kudus, Alkitab mencatat. Dan Alkitab juga bilang dengan jelas begini, Tuhan tuh cuma menghembuskan nafasnya atau cuma ngomong sepatah kata. Bang, langsung menang. Tidak ada terdengar perang terjadi. Tidak ada terdengar bunyi tembakan, tidak ada terdengar bunyi pedang, ting 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 gitu, nggak ada. Itu Tuhan cuma hembuskan nafasnya gitu aja, itu seluruh tentara yang begitu banyak langsung kalah. Ujungnya Yesus yang menang. Poin intinya apa? Poin intinya begini. Orang yang memegang perjanjian, orang yang memegang janji Tuhan di dalam hatinya, orang itu tahu kok yang kasih final itu siapa. Dia langsung tahu akhir ceritanya bagaimana. Izinkan saya ngomong sesuatu kepada Anda hari ini sebagai sesuatu yang menguatkan Anda hari ini. Kalau hari ini Anda melihat keluarga Anda sedang pecah, kalau Anda hari ini melihat pernikahanmu sedang terganggu atau apapun itu, izinkan saya ngomong sama Anda. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Tuhan nggak pernah menghendaki perceraian kok. Serius. Tuhan tuh tidak menghendaki Anda menderita kok. Tuhan tuh mau kita bahagia, Tuhan mau pulihkan pernikahan kita. Jalan aja terus sama Tuhan, lakukan, tunaikan tugas pelayanan kita, layani keluarga kita, doakan mereka, tuntun mereka. Ujungnya tetap Tuhan punya kehendak yang terjadi, tetap pulih. Kita mesti punya keyakinan itu kayak gitu. Itu yang namanya iman, bukan? Kita sama-sama belajar. Itu saya sendiri, saya ini ceritakan sedikit ya. Saya kembali cerita dengan kejadian di tahun lalu yang tentang pertobatannya koko saya yang sempat saya juga ceritakan kepada Anda. Saya sendiri sebagai adiknya aja loh tidak percaya kalau koko saya bertobat. Saya sampai mikir-mikir ini beneran tadi ini bertobat atau cuma pura-pura dia itu bertobat. Jujur ini tuh perasaan saya, saking saya tuh nggak percaya itu bisa terjadi. Saya bener-bener kayak merasa kayak mimpi jadi nyata. Kayak orang yang menang lotre gitu loh, kayaknya ini nggak mungkin, kayak mimpi gitu loh. Tapi ternyata beneran terjadi. Ternyata apa yang saya doakan, apa yang saya perjuangkan selama ini ternyata membuahkan hasil. Ternyata Tuhan tuh nggak diem. Makanya Alkitab dengan jelas bilang siapa yang mau datang sama Tuhan harus percaya Tuhan itu ada. Tapi Ibrani bilang harus percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan tahu nggak kondisi kita hari ini? Tuhan tahu. Tuhan mau nggak tolong kita? Tuhan mau. Tuhan mau. Karena itu makanya jangan sampai kita tuh mundur dari Tuhan. Cepat lambat Tuhan akan tolong Anda dan saya. Amin. Nangkep ya poin intinya ya.
Saya berharap maksudnya setiap Anda di waktu-waktu ini, waktunya membangkitkan iman Anda sekali lagi, benar-benar jadi mempunyai iman yang dewasa sekali lagi, benar-benar kayak, oke Tuhan, final authority-nya, final word-nya, atau final perkataan finalnya, aku letakkan kepada firman-Mu. Apapun yang terjadi, firman-Mu yang aku percaya, aku akan percaya kepadamu, Tuhan. Kita mesti belajar untuk memiliki iman demi, karena ujung-ujungnya memang hidup kita itu datangnya dari Alkitab dengan jelas bilang, manusia hidup bukan cuma dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti kita bukan cuma hidup dari apa yang kelihatan hari ini, tapi dari apa juga yang tidak kelihatan hari ini, dari firman-Nya, dari hadiratnya, dari persekutuan dengan saudara seiman hari ini. Amin ya. Saya rasa waktunya nggak nututi, sudah lebih 15 menit. Nanti kapan-kapan saya akan sharing. Harusnya nanti anaknya akan datang ke ciginya kalian, karena nanti saya ngomong sama Cik Ima. Nanti biarkan dianya yang sharing sendiri di kalian ya nanti ya. Oke, saya selesai sampai di sini. Saya berharap renungan yang sederhana ini benar-benar bisa membawa kita benar-benar sadar bahwa apa yang Tuhan itu kehendaki di dalam kehidupan kita di tahun ini. Saya percaya mimpi dan penglihatan dari Roh Kudus dari Tuhan itu akan sesegera mungkin tergenapi di dalam hidup Anda. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami selesai mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, Tuhan, sehingga benar-benar kami hidup bukan lagi karena melihat, kami hidup karena percaya. Percaya kami bukan percaya ngawur, Tuhan. Percaya kami punya dasar, percaya kami adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mempunyai langit dan bumi, yang bahkan mati untuk kami dan hidup untuk kami, dan bahkan bukan cuma itu, yang juga setelah mati, hidup, bangkit, dan naik ke sorga, dan juga masih menyediakan tempat untuk kami di sorga. Kami punya Allah yang begitu detail, yang begitu cinta sama kami. Cintanya bukan cuma cinta yang pura-pura, bukan cuma cinta yang setengah-setengah, tapi cinta yang begitu full untuk setiap kami. Dan hamba berdoa hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu di C159 malam hari ini menjadi anak-anak-Mu yang kuat, teguh berdiri, yang berakar kepada firman-Mu, Tuhan, yang benar-benar berakar ke dalam Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menemukan mereka, apapun terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap setia kepada-Mu, Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati setiap mereka, bagi setiap mereka sedang bergumul hari-hari ini. Roh Kudus, hamba berdoa, minta sekali lagi Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas kehidupan mereka, atas pekerjaan mereka, atas keluarga mereka, atas rumah tangga mereka. Sembuhkan yang sakit dan adakan tanda dan mujizat di tengah-tengah mereka. Tuhan, setiap pernikahan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan saat ini. Setiap tubuh mereka, fisik mereka yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Setiap pekerjaan mereka, yang keuangan mereka yang mungkin sedang bleeding dan sebagainya saat ini, Tuhan juga yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Kiranya ada tanda dan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat segala sesuatu yang bukan daripada-Mu saat ini dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan tudung darah anak domba. Lindungi dan jauhkan mereka daripada semua yang jahat ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you so much. Kembalikan ke Cima. Thank you, Coach Denny, sangat memberkati. Oke, sebelum kita akhiri, kita akan doa CG dulu ya, dipimpin oleh mana? Ineke? Ya, C. Oh ya, oke. Ayo, nah. Bapa, kami kembali datang untuk mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dalam seminggu ini Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama melalui JG Zoom ini. Bapa, saat ini kami mau bersatu hati Tuhan untuk berdoa, bagi yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan-Mu ya Bapa. Apabila ada di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masalah dan berbeban berat Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami pikirkan. Karena kami percaya Bapa, berjalan bersama-Mu ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Untuk itu Bapa, biarlah kami semakin melekat dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia hanya kepada-Mu Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan di CG 159 ini Tuhan, dari segala mara bahaya Bapa, dari orang-orang yang bermaksud tidak baik Tuhan bagi kami dan keluarga kami. Berkati juga semua keluarga di CG 159 ini Tuhan, berkati dengan damai sejahtera
dengan sukacitamu. Berkati tangan-tangan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami ya Bapa, dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati para suami ya Bapa, agar menjadi suami yang baik, suami yang bijaksana Tuhan, bertanggung jawab untuk keluarganya. Berkati juga Tuhan untuk para istri Tuhan, agar dapat menjadi tiang doa untuk keluarga mereka. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan, Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa untuk Coach Denny Danika. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Coach Denny Danika Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai mereka berdua Tuhan untuk lebih lagi melayani jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah hati mereka terus melekat kepadamu dan biarlah urapan itu semakin bertambah. Karunia-karunia semakin bertambah. Kau perlebar kapasitasnya Tuhan. Baik di dalam dunia kerja, dunia usaha Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Mereka berdua akan Kau pakai memulihkan banyak rumah tangga dan setiap jiwa, setiap orang yang mereka temui Tuhan, orang-orang yang kering hatinya, kering jiwanya Tuhan, ketika bertemu dengan Denny dan Nike Tuhan, saat itu Tuhan ada firman yang keluar, Kau pakai mereka Tuhan di dalam nama Yesus, dan biar hati mereka tetap lembut Tuhan, tetap menjadi hati yang lembut Tuhan, mudah dibentuk di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka impikan untuk masa depan mereka, tidak pernah Tuhan Engkau lupakan. Janjimu akan tepat pada waktunya. Kairosmu akan tetap Tuhan dalam hidup mereka berdua, pernikahan mereka berdua. Ada kairos-kairos yang akan tetap Kau janjikan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati keturunan dari Denny dan Nike Tuhan, berkati kehamilan, persalinan dari anak mereka Tuhan, buat kelancaran Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik Tuhan, normal, bayi mereka tumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan. Bahkan saat ini di dalam kandungan ada penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Seorang anak, seorang bayi yang penuh dengan Roh Kudus, di mana Tuhan sudah bentuk hatinya untuk rindu akan hadirat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga melepaskan berkat untuk CGC 159, setiap jemaat. Tidak ada jemaat yang stagnasi Tuhan, akan menjadi jemaat yang terus mengejar hadirat Tuhan, menjadi jemaat yang rindu Tuhan, rindu terus, nempel terus di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, visi setiap jemaatmu C159 Tuhan akan Kau genapi. Janjimu iya dan amin. Setiap keluarga, setiap jemaatmu satu persatu akan Kau genapi janjinya Tuhan. Pergumulan saat ini yang sedang mengalami pergumulan berat, Kau jawab, Kau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami percaya bersama Roh Kudus Tuhan. Kami percaya bersama Roh Kudus setiap kemustahilan apapun bisa kami lalui bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you ya. Untuk hari ini kita ada doa bersama. Nanti yang mau doa bisa chat dari Senin ya. Soalnya mau meeting sebentar. Jadi kita enggak ada doa. Nanti yang mau didoakan bisa chat ya. Nanti hari Senin doa rantai kita doakan. Oh iya, foto dulu. Sorry. Bisa tolong buka kamera? Yuk buka kamera sebentar yuk. Oh, Silvi. Halo Silvi. Oh, ada Fani. Yuk. Bentar ya sebentar. Yuk. 2, 3. Sebentar satu lagi. Kurang ya. Yuk. Siap. 2, 3. Sudah.
Thank you ya. God bless you semua. Thank you. Sampai God ketemu. bless. Yes. God bless you. God bless you. Bless you. God Halo bless you. Wirawan. Thank you. Ratna. Halo. Oh Kita live dulu ini. ya. Thank you ya. God Ratna. bless. Yo. Oh Sony, lu mana kok Sony? Thank you, Coach Denny. Coach Thank Denny, you, thank you ya. Oh, God bless. Thank you ya. Kok karena lampu ya? Atau kenapa ya? Hah? Apa? Silvi nyantol ya. Gak ono suarane kayak tadi soalnya. Iya nyantol tadi. Nyantol paling. Halo Sil. Gak ono suarane. Halo Wir, baru pulang Wirawan ya? Iya. Ketemu anaknya ya? Iya. Kerja kelas. Kerja kelas. Rajin ya, Wir. Demi anak cucu. Thank you.